والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil dari inabah adalah firman Allah ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan berinabahlah kepada Rabb kalian, yaitu kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, al-inabatu arruju'u ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Inabah itu adalah kembali kepada Allah ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Wahia qaribatun min makna taubati, dan inabah itu dekat dengan makna taubat. Illa annaha, kecuali bahwa inabah itu araqu minha, lebih halus dibandingkan taubat. Lima tash'uru bihi minal i'timadi 'ala Allahi wal luju'i ilaihi. Ya, karena inabah itu mengandung penyandaran diri kepada Allah wal luju'i ilaihi. Ini sama ya, i'timad dan luju' maknanya sama, bersandar kepada Allah. Jadi yang namanya inabah itu terkandung di dalamnya apa? Sikap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa lillahi ta'ala. Dan inabah itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserahlah diri kalian kepadanya. Wal muradu bi qaulihi ta'ala wa aslimulah, dan yang diinginkan dengan firman Allah Ta'ala wa aslimulah yaitu al-islamu syar'iyyu, yaitu Islam yang syar'i. Wa huwa al-istislamu li ahkamillahi asyar'iyyati, yaitu tunduk kepada hukum-hukum Allah yang merupakan hukum-hukum syar'i. Wa dzalika anna al-islam lillahi ta'ala nau'ani, dan yang demikian itu bahwasanya Islam kepada Allah itu ada dua macam. Yaitu tunduk kepada Allah itu ada dua macam. Al-awwalu islamun kauniyun. Yang pertama adalah islamun kauniyu. Wa huwa al-istislamu li hukmihi al-kauniyyi, yaitu tunduk kepada hukum Allah yang kauni. Wa hadza 'amun li kulli man fis samawati wal ard min mu'minin wa kafirin. Dan ini umum untuk seluruh yang ada di langit dan di bumi, ya, min mu'minin wa kafirin, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, wa barin wa fajirin, orang baik ataupun orang fajir, orang jahat. La yumkinu li ahadin ayyastakbiru anhu, tidak mungkin bagi seorang pun untuk menyombongkan diri dari hukum Allah yang kauni. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ard taw'a wa karaha wa ilaihi yurja'un, dalam surat Ali Imran ayat 83. Dan kepadanya lah tunduk segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik itu dengan kerelaan ataupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka itu akan dikembalikan. Ats-tsani, yang kedua, islamun syar'iyyun, yaitu Islam yang syar'i. yaitu wahwal istislamu li hukmihi asyar'i, yaitu tunduk kepada hukum Allah yang syar'i,
Wa hadza khassun, dan ini khusus biman qama bi ta'atihi minar rusuli wa atba'ihim bi ihsanin. Dan ini khusus ya pada orang-orang yang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dari kalangan para rasul dan pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa daliluhu fil Qur'ani katsirun, dan dalilnya dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa minhu, dan diantaranya adalah hadhil ayatu allati dzakaraha al-muallifu rahimahullah, yaitu ayat ini yang telah disebutkan oleh al-muallif. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul isti'anati, dan dalil dari isti'anah yaitu meminta pertolongan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-isti'anatu talabul auni, yang namanya isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Wahya anwa'un, dan isti'anah itu ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'anatu billah, dia beristi'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Wahya al-isti'anatu al-mutadamminatu likamaliz zulli minal abdi li rabbih. Isti'anah ini adalah isti'anah yang mengandung kesempurnaan ketundukan. Yang isti'anah ini dari hamba kepada Rabb-nya. Wa tafwidil amri ilaihi, dan isti'anah ini adalah isti'anah yang mengandung penyerahan seluruh perkara hanya kepadanya. Wa i'tiqadi kifayatihi, dan meyakini ya Allah lah yang mencukupinya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, dan isti'anah ini tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa wajhul ikhtisasi, dan sisi pengkhususannya, bahwasanya isti'anah yang bentuknya seperti ini itu dikhususkan untuk Allah, yaitu sisi pengkhususannya adalah anallaha ta'ala qaddamal ma'mula, bahwasanya Allah mengedepankan ma'mul. Ya, sebagaimana kita ketahui, iyyaka di situ sebagai maf'ulun bih. Dia ma'mul. Sesuatu yang terkena amilnya adalah nasta'in. Yang seharusnya di belakang tetapi di sini dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Ikhtisas, pengkhususan dan pembatasan. Bahwasanya kami hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Wa qaidatul lughati allati nazala bihal Qur'anu, dan kaidah bahasa yang Al-Qur'an itu turun dengannya, anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru, bahwasanya mengedepankan apa yang haknya itu diakhirkan, yufidul hasra wal ikhtisasa, itu memberikan faedah pembatasan dan juga pengkhususan. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, yakunu sarfu hadan naw'i li ghairillahi ta'ala syirkan mukhrijan anil millati. Memalingkan jenis ini, jenis isti'anah ini untuk selain Allah Ta'ala adalah syirik yang mengeluarkan dari agama. Al-thani, yang kedua, al-isti'anatu bil makhluki ala amrin yakdiru alaihi, yaitu beristi'anah kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu mampu. Fahadihi ala hasabil musta'ani alaihi, maka isti'anah ini hukumnya sesuai dengan apa? Makhluk yang dimintai pertolongan tersebut.
fa in kanat ala barin, apabila atau jikalau isti'anah itu ala barin, di atas kebajikan, fahiya jaizatun, maka hukumnya boleh lil musta'ini, ya, bagi yang meminta pertolongan, masyru'atun lil mu'ini, disyariatkan bagi yang menolong tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Maka kalau isti'anah kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu mampu, ya, dan juga dalam hal kebajikan, maka hukumnya boleh. Bahkan orang yang dimintai pertolongan itu disyariatkan untuk menolong. Wa in kanat ala ithmin, dan jikalau isti'anahnya itu di atas dosa, fahiya haramun alal musta'ini wal mu'ini, maka isti'anah tersebut haram bagi yang meminta isti'anah tersebut, meminta pertolongan tersebut, dan bagi yang menolong. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kemudian rincian yang berikutnya, wa in kanat ala mubahin, dan jikalau isti'anah itu untuk sesuatu yang mubah, fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'ini, maka isti'anah tersebut boleh bagi yang meminta isti'anah, meminta pertolongan, dan juga bagi yang menolong. Lakinnal mu'ina, akan tetapi yang menolong tersebut, qad yuthabu ala dzalika thawabal ihsani ilal ghairi, terkadang dia diberikan pahala, ya, atas pertolongan yang diberikan tersebut, yaitu dengan pahala apa? Ihsan. Pahala dia telah berbuat baik kepada yang lainnya. Wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atan liqaulihi ta'ala. Maka karena itu isti'anah tersebut, ya, pada yang menolong itu apa? Disyariatkan. Ya, disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian bentuk isti'anah yang berikutnya, ats-tsalitsu, yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin, yaitu meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang hadir, ada, hidup, ghairi qadirin, tidak mampu. Fahadzal laghwun, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. La ta'ila tahtaha, tidak ada faedah padanya. Mithlu ayyasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqilin, seperti, ya, seseorang meminta pertolongan kepada orang lain yang dia itu lemah, ya, tidak mampu untuk membawa sesuatu yang berat. Orang yang lemah untuk kemudian dimintai pertolongan untuk membawa sesuatu yang sangat berat, ya, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Arabi'u, yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati secara mutlak. Au bil ahya'i, atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi ala amrin ghaibin, tetapi pada perkara yang gaib, yang tidak ada, yang jauh dari orang yang hidup tersebut, layak diruna ala mubasyaratihi, yang dia tidak mampu untuk melakukannya secara langsung atau memberikan pengaruh kepadanya secara langsung. Fahadha syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin, karena sesungguhnya isti'anah ini tidaklah terjadi illa min syakhsin, kecuali dari seseorang yang ya'taqidu, meyakini, anna lihaula'i, bahwasanya mereka ini orang-orang yang mati ataupun orang-orang yang masih hidup tadi itu memiliki apa? Tasarrufan khafiyan,
pengaturan yang khafiyan, yang tersembunyi fil kauni, di alam semesta. Ya. Baik, memang bisa jadi orangnya hidup misalnya di Sekayu. Ada seseorang yang kemudian dia minta pertolongan kepada syekhnya atau gurunya yang ada di Surabaya, yang mana syekhnya ini tidak mendengar, bahkan tidak bisa kemudian berbuat secara langsung. Dia minta tolong kepadanya, wahai syekh, tolonglah angkat batu ini. Ya, maka ini adalah kesyirikan. Karena tidaklah hal itu terjadi kecuali karena dia meyakini bahwa syekhnya itu memiliki apa? Pengaturan, mampu berbuat di alam semesta ini. Ikut mengatur alam semesta ini. Punya kemampuan yang di luar kemampuan manusia biasa. Maka yang demikian termasuk kesyirikan. Al-khamisu, yang kelima. Al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbubati ila Allah Ta'ala. Beristi'anah, meminta pertolongan, yaitu apa? Dengan amalan dan juga keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wahadhihi masyru'atun bi amrillahi ta'ala. Dan ini adalah perkara yang disyariatkan dengan perintah Allah Ta'ala fi qaulihi. Yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah. Yaitu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ketika dia meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan apa? Amalan-amalan saleh. Seperti di dalam firman Allah ini, dengan sabar dan salat, maka itu diperbolehkan. Wa qad istadalla al-muallif rahimahullahu taala lin-naw'il awwali bi qaulihi ta'ala. Dan al-muallif telah berdalil ya untuk jenis yang pertama itu dengan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk jenis yang pertama yaitu isti'anah kepada Allah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenis isti'anah yang pertama yaitu isti'anah kepada Allah, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Naam, naktafi ila huna. Barakallahu bikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.